Terus selanjutnya, nah saudara, perkataan dari setan-setan itu, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi dia datang bukan untuk menyiksa setan. Jadi saudara jangan terlalu kejam dengan setan. Ya. Kamu mau nyiksa saya kan belum waktunya, jangan siksa saya. Jadi masih ada berkeliaran setannya. Nah, setelah yang kedua, orang-orang di perahu menyembahnya. Kita lihat Matius pasal 14 ayat 3. Ya. Matius pasal 14. Nah, saudara, saya ingin kita membaca satu kalimat yang rada aneh. Ayat 26. Jadi saudara, saya ingin tanya. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, kepada semua kan dalam firman Tuhan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kata orang, siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Nah, menurut kamu sendiri siapa aku? Saudara, sebelum orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, seringkali Yesus adalah hantu. Dalam ketidakmengertian menangkap pribadi Tuhan, dengan keterbatasan pikiran dan tidak mungkin memikirkan itu kecuali Tuhan yang berkata, membuka dirinya. Maka semua orang mengenal Yesus sebagai hantu. Ya, perhatikan ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, apa saudara? Hah? Hantu. Murid-murid tahu nggak itu Yesus? Wajahnya tahu nggak Yesus? Ya mungkin samar-samar lah gitu kan. Tambah dekat. Dan dikatakan begini, saudara, itu hantu. Lalu teriak takut, saudara. Hantu. Coba bayangkan, saudara, ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Begitu Yesus berjalan di atas air, di luar pikiran mereka, ini bukan Tuhan, ini hantu. Jangan sok kita itu beriman. Jangan sok beriman. Jangan sok saudara mengatakan saya klaim dalam nama Tuhan, saya dapat ini, saya meminta ini. Saudara, begitu saudara mengalami seperti ini, sesuatu yang mustahil di depan mulutmu mengatakan engkau hantu, engkau setan. Saudara, jika pikiranmu menolak, maka kamu mengatakan itu nggak masuk akal. Jika hatimu nggak bisa menerima, kamu katakan apa? Itu saya tidak bisa terima, karena hati saya nggak bisa terima, sakit. Semua pengajaran Yesus yang meminta kita mengampuni orang berdosa, yang paling berdosa, itu nggak mungkin kamu lakukan dengan daging. Dan itu adalah finalitas Kristus. Daging dan tubuh manusia, agama tidak bisa lakukan itu. Percaya saja. Jangan pernah menyimpan sesuatu yang dibenci Tuhan. Kebencian dan hati yang tidak bisa mengampuni. Itu di luar daripada Tuhan. Ya, itu hantu berteriak-teriak. Saudara bayangkan, saudara, di kapal itu di tengah-tengah laut mereka teriak kerasnya minta ampun. Kenapa? Karena hantunya tambah dekat, tahu nggak? Kalau tambah jauh, ya mungkin dia tambah dekat. Dan dikatakan berteriak-teriak itu kalimat adalah kalimat kebiasaan manusia dalam interpretasi. Artinya berkali-kali. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, shalom, gitu kan? Aku ini, jangan takut. Ini aku. Bukan hantu. Aku gurumu, kan Tuhanmu, Yesus.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, ngetes ya, masih nggak percaya. Petrus ini peragu sungguh ya. Aku ini, benar, iya, saudara. Dia menginginkan bukti dan dikatakan demikian. Ya, begini. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, kalau dunia persilatan namanya ginkang. Ya, ilmu meringankan tubuh yang sempurna sehingga nempel ke air pun dia nggak tenggelam. Itu artinya saking ringannya tubuhnya. Ya, dan pesulap banyak melakukan ini. David Blaine, Chris Angel, bukan hanya jalan di atas air, melayang di udara. Chris Angel bisa sampai tinggi yang nggak kelihatan. Ya, jangan ngomong dia juru selamat ya. Nah, saudara perhatikan, tenang, aku ini, jangan takut. Dan Petrus mengatakan, nah, kalau kamu itu bawa aku, suruh aku ke sana. Kata Yesus, datang. Saudara, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berjalan di atas air ya? Jadi siapakah manusia berjalan di atas air? Semua orang tua Yesus. Yang lain apa? Enggak ada kok. Salah kamu. Petrus. Karena kamu lihatnya kegagalannya. Dia bisa loh dari perahu ke Tuhan Yesus jalan di atas air. Dalam perjalanan mau dekat Tuhan Yesus. Ya, di sini. Perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kenapa dia bisa berjalan di atas air terus tenggelam? Berjalan di atas air kan melihat Tuhan, oh ya Tuhan. Begitu kena angin, di tengah laut saya. Lihat ombak, saya bisa berjalan. Dan tenggelam. Dan dia seorang perenang sejati. Harusnya dia nggak usah teriak tolong, enggak, dia renang aja. Kan dia pelaut. Kenapa dia minta tolong? Saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan kalau kita belajar Alkitab itu kayak nggak masuk akal. Kenapa Petrus sampai tenggelam? Dia kan bisa renang gaya kata kayak gitu, supaya nggak tenggelam. Kan bisa. Kenapa dia tenggelam? Saudara, karena keraguan-keraguannya itu membuat dia mau tenggelam dan menjadi ketakutan yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan mengangkat dia. Ya, perhatikan. Tuhan tolonglah aku segera. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi saya tanya, berjalan di atas air bisa nggak? Petrus bisa, gagal, gitu kan? Tenggelam. Terus Tuhan angkat. Nah, waktu dia balik ke kapal bersama dengan murid-muridnya, saya tanya, Petrus berjalan di atas air? Iya. Tenggelam nggak? Enggak. Bersama dengan Yesus masuk. Berarti Petrus punya kuasa yang luar biasa. Jadi setiap dia mau nyebrang sungai, dia pakai kuasa yang tadi, berjalan di atas air. Bisa? Nah, ini pengkhotbah yang terkenal di dunia masuk ke Indonesia, ngajar kita satu doktrin yang ngawur. Nah, kuasa itu ada di dalam diri kamu, kamu bisa lakukan itu. Sudah, itu pembodohan yang luar biasa. Petrus bisa berjalan di atas air, tenggelam, terus berjalan dengan Tuhan Yesus tidak tenggelam lagi. Dan setelah itu dia akan berjalan di atas, dia bisa nggak? Ya tenggelam, tenggelam. Jawabannya gampang. Perlu nggak buktikan Tuhan seperti itu? Saudara, apa yang ditulis di sini itu begitu jelas. Siapakah Tuhan itu? Ngangkat orang di air dengan tangan ini, itu kalau nggak punya kekuatan 2,5 kali berat orang itu diangkat, nggak bisa. Jadi Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia bisa berjalan atas air dan sudah berjalan di atas air, terus ngangkut orang gini kan, mengangkat orang. Tenggelam juga atau dia harusnya? Enggak, dia bisa. Ayo, jalan atas air. Masih kurang bukti dia Tuhan, Allah kita.
Dan banyak lain kalau saya bicarakan ini kan, Petrus juga sama, Yohanes juga sama, orang yang lewat menghujat Tuhan. Dan kemudian Pak Kepala Pasukan, prajurit-prajurit bagaimana mengatakan tentang Tuhan semuanya. Pengakuan-pengakuan yang ada dari semua yang ada sampai kemudian saudara, dari dunia roh sampai dunia tidak kelihatan, bahkan semesta alam ini sakit penyakit apapun tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya termasuk coronavirus bisa disembuhkan Tuhan, bisa. Tapi Tuhan datang bukan untuk coronavirus. Tapi kemampuan dia bisa lakukan, bisa, kita percaya. Dan waktu kita lihat Tuhan Yesus punya kemampuan segala hal yang tidak mungkin orang lain lakukan, dan apakah kita bisa mengatakan Tuhan Yesus manusia Superman? Wah, ini manusia super ini. Nah saudara, waktu kita melihat orang bisa melakukan ini, bisa melakukan keseimbangan seperti sirkus, kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, saudara, kita jangan mengatakan dia adalah Allah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus semuanya adalah menunjukkan dirinya Allah. Dan tidak semua yang dilakukan Tuhan Yesus yang bisa dilakukan orang lain, kemudian kita mengatakan dia adalah Allah. Bukan. Kenapa saudara? Karena dia hanya melakukan sebagian dengan triknya, dengan caranya, dan dengan kebohongannya. Tapi Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu. Itu kebenaran. Dan pengakuan-pengakuan, kesaksian-kesaksian dan semua mulut-mulut. Dan coba dibayangkan, saudara, 3.000 nubuatan ditulis oleh John Walvoord tentang Kristus dalam buku yang tebal seperti ini. John Walvoord tokoh Pentakosta. Dan dia tertarik sekali, dan dia mengatakan, dan dia sangat-sangat menyembah Tuhan Yesus. Dan dia tuliskan nubuat-nubuat semua yang digenapi Tuhan Yesus, segala hal lebih dari 3.000. Dan bukti Yesus adalah Tuhan dari tulisan-tulisan semua ada, itu lebih dari 10.000 manuskrip membuktikan Yesus adalah Allah. Mulai dari sejarahnya sampai kematiannya dan kebangkitannya, sampai bagaimana pengaruhnya terhadap dunia dan seisinya. Saudara, itu semua menunjukkan keilahian dia. Melalui anak-anak orang-orang percaya, dunia dijaga oleh dia. Saudara, 80% lebih, hari ini mungkin sekitar 65-70%. Hadiah Nobel, orang-orang yang sangat maju dalam menolong kemanusiaan, menemukan banyak hal, peralatan-peralatan yang bisa menolong manusia, semua berasal dari orang Yahudi. Yang bisa kita pakai untuk komunikasi, yang bisa kita pakai untuk segala sesuatu kita hidup, dan semua yang sangat menolong manusia, semua dari orang-orang cinta Tuhan. Kenapa sampai hari ini Tuhan mempercayakan itu pada orang yang menyembah Allah? Dan negara-negara yang mengeluarkan sakit penyakit yang mematikan itu dari negara komunis, dari negara ateis. Saudara nggak pernah berpikir kan? Tiba-tiba ada, tadi kan ini kan coronavirus, ini yang keluar apa? Coronavirus. Yang versi baru ada di Yerusalem. Ada nggak? Sudah pernah dengar di Yerusalem ada wabah? Dan kenapa di daerah-daerah yang membenci Tuhan, di daerah-daerah yang, dan itu terjadi semua itu? Saudara, itu misteri Allah, tapi ada di depan kita, ya. Dan itu bagaimana pekerjaan Kristus sebenarnya yang berjalan sampai hari ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini waktu sudah lewat. Reaksi yang salah ya tentang Yesus adalah hantu jadi Tuhan, dan itu bukan 1-2 kali, saudara, berkali-kali terjadi seperti ini. Ya, siapakah diri Yesus adalah Tuhan? Nah, saya harapkan saudara bisa mulai membaca yang reaksi salah itu ya di rumah, nanti dibaca. Ada ragi orang Farisi, ada ketidakmengertian, kedekilan hati yang menutupi orang tidak bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu banyak sekali. Kalau mau dibagi itu ada 3 level. Yang pertama level dalam dunia roh, yang kedua dalam level keagamaan, dan ketiga dalam level kedagingan manusia. Dan itu semua mengitari dan mempengaruhi pengajaran Tuhan Yesus. Dan dikatakan itu di situ. Ya, tolong nanti dibaca.
Jadi minggu depan Sabtu kita ketemu. Saya akan membahas hari ini beberapa pertanyaan ya. Aduh, ini tulisannya rapat sekali. Apakah mungkin kita juga menolak menghujat Yesus seandainya kita hidup di zaman itu? Bukan seandainya, pastilah. Gitu ya. Karena mudah tolak Tuhan Yesus zaman. Mengapa sih orang bisa tolak Tuhan Yesus? Nah, saya nanti ada kelas di STUJK yang membahas tentang latar belakang Yahudi, dunia Semitis, termasuk Yunani, yang mempengaruhi murid-murid itu sulit terima firman Tuhan. Ya. Jadi cara berpikir kebudayaan mereka yang jatuh dalam dosa, dan khususnya orang Israel juga sama, hukum Taurat bagaimana salah menafsirkan, sulit itu semua dipengaruhi dengan ajaran-ajaran Yahudi yang sangat kental ada dan dibawa oleh rabi-rabi yang sangat menyesatkan. Itu baik itu perceraian, baik apapun, rabi-rabi itu saling bertentangan satu sama lain. Rabi Hillel dan Shammai itu beda pengajarannya, padahal orang Israel sama, sangat beda. Nah itu banyak pengaruh, termasuk yang nanti saudara saya minta membaca itu latar belakang di belakang pemikiran-pemikiran. Kenapa Rasul bisa seperti ini? Kenapa orang muda bisa seperti itu? Semua adalah ragi Farisi, ragi kesalahan menafsirkan Taurat yang dicekokin kepada manusia Israel. Ya, yang kedua, kenapa pendeta satu orang yang belajar Alkitab sampai terikat doktor, bahkan dapat doktor malah makin pintar keblinger sampai menghujat Tuhan Yesus? Karena dia belajar bukan untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan cuma satu, saya ingin menyerang papa saya. Karena saya kalah debat terus. Ya, jadi saya cari ilmu ke sana, ke pendeta ini, pendeta ini, sampai ke Pak Awon Datu, terus ke siapa ini, Positif, dan semua yang ada di Surabaya itu saya pernah tanya tentang banyak hal, soal keselamatan, soal banyak, tentang konsep anugerah. Jadi semakin saya dengar, saya semakin sulit percaya. Ya. Perjalanan itu kira-kira hampir 8 tahun sampai umur 21 tahun. Dan mencari dan akhirnya terjadilah seperti yang tulisan ini. Kalau bukan Tuhan atau Bapa yang menarik saya, kalau bukan karena kasih Tuhan, dan banyak kejadian dalam hidup saya yang membuat saya itu bernyawa doktrin, yang mau mati jadi mati, kecelakaan jadi mati. Dan saya tahu itu cara Tuhan untuk membawa saya kembali. Ya. Karena diingatkan, kamu mau lari kemana? Ke ujung dunia pun Tuhan tarik kamu. Dan Bapak saya sebelum mati ngomong seperti itu. Dan kamu harus terima dan harus mau jadi hamba Tuhan. Ya. Nah, saudara perhatikan, kenapa sih ada orang yang pinter yang kemudian bisa keblinger seperti itu? Dan sampai hari ini pendeta-pendeta, kalau saudara dengarkan baik-baik, mulai dari menyimpang sedikit, menyimpang yang tidak terasa, sampai menyimpang dan melawan pengakuan-pengakuan iman rasuli dan melawan doktrin dasar asasi Kristen, itu bukan jemaat, dan itu semua pendeta. Bahkan ada yang mengatakan dia pernah perjalanan ke neraka, ke surga, ke bumi, ke surat Tuhan Yesus mengatakan pada orang kaya yang bersama dengan Lazarus, tidak ada orang bisa ke surga atau ke neraka. Itu jelas ajaran Lukas 16. Tapi kenapa ada orang yang pernah ke surga, ke neraka? Saudara, kalau dicatat dalam Alkitab, mungkin kalau sudah punya bukti yang lain silakan. Yang pernah diangkat ke surga langsung itu Paulus. Satu-satunya rasul. Yang kedua, yang melihat bagaimana akhir zaman nanti dan melihat surga itu dan masih di bumi, itu Rasul Yohanes. Karena dia sudah lihat Tuhan Yesus. Paulus belum. Diangkat ketemu Tuhan Yesus langsung sampai ke langit ketiga. Dan di luar itu tidak ada satu orang pun yang dikatakan pernah datang ke Tuhan Yesus, apalagi ngopi di Starbucks. Kurang kerjaan lagi Tuhan Yesus gitu ya. Makan pecel di warung ketemu Tuhan Yesus. Saudara, kita tuh menghina Tuhan luar biasa. Saya nggak peduli kamu punya kemampuan kependetaan yang bagaimana orang kagumi kamu, begitu kamu ngomong sesuatu yang tidak diajarkan Alkitab dan dikatakan Tuhan, tidak mungkin kamu berhubungan dengan dunia
Dunia yang di sini orang yang masuk dalam hitungan dalam neraka dan yang di dalam surga bersama dengan Bapa di pangkuan Abraham itu tidak bisa saling berhubungan. Dari sini ke sini nggak bisa, dari sini ke sini nggak bisa, sini ke sini nggak bisa, sini ke sini nggak bisa. Kenapa sekarang banyak pendeta ngajar dia bisa datang ke surga dan neraka? Dan kita semua terkagum-kagum. Saudara, itu menghujat nama Tuhan. Dan kita nggak hati-hati. Dan bahkan ada orang yang buka pendaftaran trip to hell. Ayo, kamu bersama dengan saya yang akan memandu kamu kemana? Ke neraka. Jadi dia tuju ke neraka, ini lubangnya, ini orang begini, nanti orang disiksa, itu kamu lihat itu orang dibakar, sakitnya luar biasa. Kamu nanti di sana, itu ada orang itu, maaf, kemaluannya digigit oleh rubah. Dan berubahlah kemaluannya. Dan di sana lagi kejam sekali. Saudara pernah ke kuil putih di Lembang? Ke atas. Ada kan kuil yang dari Thailand, yang putih ada emasnya itu. Saudara ke sana dan saudara lihat nerakanya mereka. Persis yang diomongin. Semua gambarnya ada di situ. Saya tanya, Alkitab gambarin itu nggak? Ada lagi yang bagus sekali saudara. Di surga kita nggak ada. Ada 70 bidadari. Mantap ya. Kalau kamu ngebom dirimu, kamu jadi orang membela Allah, oh kamu akan dicintai, kamu disediakan 70 bidadari. Ya minimal 7 lah dipotong nol. 7 bidadari melayani kamu. Saudara coba lihat di surga, mereka punya konsep tentang bidadari tentang apa? Saudara, itu bukan konsep Alkitab. Tuhan mengatakan tidak ada kawin dan mengawinkan. Bahkan hubungan kita suami istri berhenti di sana. Jadi jangan cari istrimu di sana. Dekat dengan istrimu terus. Lama gak ketemu saya. Kenapa? Kamu mati tahun sekian, saya tahun sekian. Lama sekali ya. Kita ketemu di sini, kita bernostalgia. Nggak ada di surga gitu. Enak aja kamu. Dunia milikmu, enggak, ini surga milik kita berdua. Aneh sekali kamu. Dan dikatakan Tuhan betul-betul surga itu bukan seperti itu. Kita bangun surga dengan konsep, maaf, pendeta-pendeta yang pernah menjadi dukun dan semuanya cerita ngawur semuanya. Dan jemaat seneng yang luar biasa. Terus diomong yang benar, oh bapak sesat ini. Malah kita yang sesat. Saya jelasin yang benar, enggak pak, salah. Bapak dari mana? Dari Alkitab. Oh pendeta saya ketemu Roh Kudus. Alkitab itu kan tangan manusia. Ini ketemu Tuhan Yesus langsung dia. Nah, saudara, pengertian seperti inilah yang membuat kita apa? Nah, kita akhirnya jatuh di dalam kesalahan-kesalahan Yesus yang bukan Allah dan Yesus yang menjadi Allah bagi kita yang lain. Spiritual Yesus. Yang kita bentuk. Dan apakah mereka akan masuk ke surga dengan Yesus yang salah? Tidak. Tadi orang buta nonton buta. Jadi semua dipimpin oleh orang Farisi, semua masuk ke neraka semua. Maka kalau ada jemaat yang bertanya pada Pak, kalau begitu terus ini bagaimana? Cari gereja yang mencintai Tuhan, yang mengajar Yesus Kristus, mengajar iman yang benar. Kamu cari itu. Apalagi bagi anak-anak. Ada beberapa orang sudah pindah gereja dan sharing dengan saya, Pak saya nggak kuat, saya ingin pindah. Silakan. Anak saya nggak tahan Pak. Itu guru sekolah ngomong, jangan ngomong Yesus Tuhan, dia salah satu Tuhan dan banyak Tuhan yang lain. Dan disuruh bertoleransi. Jadi sampai sekolah minggu sekarang pelajarinya toleransi. Jangan mengatakan Yesus juru selamat satu-satunya, nggak boleh. Itu sampai masuk ke sekolah minggu di gereja-gereja mainland. Waduh celaka saudara. Dia mengatakan, Pak kalau seperti ini anak saya, waduh, saya bisa ngerti, bisa dengar pelajaran. Anak saya kan ngerti. Pulang ke rumah tanya, Pak, Tuhan Yesus itu bisa kawin, Pak? Hah? Kenapa? Dia kan manusia, Pak. Papanya bingung jawab apa? Iya dia manusia. Nah, manusia bisa kawin. Iya bisa kawin. Dan bisa punya anak. Juga bisa punya anak. Nganggur kita. Ya karena nggak ngerti. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya. Shalom, selamat siang Pak. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang mendapat yang
mendasar dalam konsep Tritunggal yang esa. Kata mengenal ada Allah atau Bapa, Roh Kudus dan Anak Allah. Pertanyaan saya, sebagai manusia yang tentunya pada berpikirnya menggunakan logika manusia, bukan logika ilahi, tentunya tidak mudah untuk memahami keesaan Anak Allah dan Allah. Karena di dalam logika berpikir manusia antara anak dan bapa adalah dua figur pribadi yang berbeda, ya, figur yang berbeda dan tidak sama. Lalu bagaimana secara alkitabiah kita dapat memahami, menjelaskan hal tersebut? Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya. Nah, kita melihat bagaimana kita bisa mengenal Bapa Anak itu betul-betul dalam pribadi dan Allah yang sama. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus datang dan membukakan rahasia ini, semua Perjanjian Lama itu dalam tidak jelas. Jadi saya sebagai seorang yang mengenal Perjanjian Lama dengan pemikiran Perjanjian Lama, terlepas dari Perjanjian Baru, terlepas dari Tuhan Yesus Kristus, saya melihat Perjanjian Lama, saya tidak akan bisa mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan dibukakan seperti Tuhan Yesus. Walaupun di situ ada roh Allah dalam Yesaya, ada roh kebenaran di situ, ada firman yang menciptakan sesuatu dan ada Allah yang memperkenalkan manusia kepada sang firman. Itu ada semua, mulai dari Kejadian semua ada semua, dan ada peranan yang berbeda. Tetapi waktu mengatakan menyebut Allah Bapamu dan aku mengutus Roh Kudus, itu tidak pernah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Dan itu hanya menunggu kepenuhan Allah ada dalam Kristus, baru Tuhan menyingkapkan kebenaran dari seluruh yang tertutup, yang betul-betul misteri ini, itu dibuka oleh Dia semua. Jadi kalau kita melepaskan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, maka saudara tidak akan ketemu Tritunggal Esa. Lepas dari Perjanjian Baru. Jadi orang Israel tidak percaya Yesus Tuhan, yang kita percaya, dia percaya Mesias dengan percayaan mereka. Apalagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu tidak ada dalam kamus mereka. Ya, ini orang Yahudi yang zaman sekarang. Nah, kenapa kita bisa mengerti? Karena dia datang, karena dia kepenuhan Allah, dan ada dalam Kolose pasal 1, pasal 2, 9 semuanya. Pasal 1 juga ada, Efesus juga ada. Nah, surah baca di semua. Kristus kepenuhan Allah. Jadi di dalam aku, kamu mengenal Bapa, kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa, kamu mengenal Bapa harus mengenal aku. Jadi tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal aku. Jadi kuncinya adalah Kristus sebagai pengantar, bukan hanya untuk dosamu, untuk pengertian seluruh pengajaran Perjanjian Lama, tanpa dibukakan Kristus sebagai kunci yang membuka rahasia pengajaran Allah di dalam Bapa dan Roh Kudus, seluruh pekerjaan penebusan perjanjian Tuhan, saudara tidak akan bisa menerima pengenalan. Jadi saudara membaca Kejadian pasal 3, Khotbah ayat 16, 15, dan ada janji dari Tuhan dan diberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian sebelum diberi itu, dia menutup dirinya dengan pohon yang ada daunnya, namanya daun ara, pohon ara. Dan daun ara ditutupkan pada kemaluan mereka, gitu kan? Dan saudara berkhotbah mengajarkan tanpa Perjanjian Baru, tanpa Injil, saudara, khotbah itu tidak membawa keselamatan. Kenapa? Karena itu dikhotbahkan di sinagoge orang Israel dan ribuan tahun. Kalau kita tidak mengaitkan penggenapannya di dalam Kristus, maka tidak ada penggenapannya. Saudara, iman kita iman Yahudi, dan iman Yahudi tidak diselamatkan Tuhan. Jika saudara percaya Abraham, Ishak, dan Yakub yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan, aku Allahnya Abraham, aku Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, tanpa kamu mengenal Kristus dan kebenaran di dalam Kristus, iman ini tidak menyelamatkan. Iman kita pada Abraham, Allah Yakub tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena kamu tolak Kristus. Minggu ini saya khotbah tentang Israel yang sejati, Israel yang baru besok. Dan banyak orang membedakan